pembelajaran beberapa. Nah, di beberapa ini saya akan membuat 2 part, karena materinya lumayan banyak ya. Jadi di beberapa ini ada satu pelajaran yang sangat penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu isu seputar konsolidasi. Nah, kita akan fokus pada satu perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Yang kedua, akuntansi pada periode interim. Nah, jadi waktu kita belajar di chapter 3 dan 4, nah kita masuk materinya yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Nah, yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Nah, suatu perusahaan itu akan mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain itu. Kalau misalnya dia mengakuisisi saham perusahaan lain di atas 50%. Nah, paling ingat ya, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas sebagian aset. Jadi yang dikendalikan itu bisnisnya. Nah, untuk mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian baru kita bahas, ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, ada dikenal akuisisi bertahap. Nah, ada juga akuisisi sekaligus. Nah, kalau akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah punya investasi di perusahaan tersebut. Kalau dipertemukan bab sebelumnya, diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas. Nah, di bab sebelumnya itu diasumsikan presentasi kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas. Nah, itu tidak berubah ya. Nah, misalnya 2 Januari 2015 PT Nusantara ini mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Maka kalau di bab sebelumnya itu diasumsikan kepemilikan 75%, ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Nah, padahal kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%. Kemudian PT Nusantara ini menambah presentasi kepemilikan sahamnya dari PT Andalas itu misalnya menjadi 90%. Nah, tapi tidak dibahas di bab sebelumnya, baru dibahas di isu seputar konsolidasi ini pada materi yang aku jelaskan sekarang ya. Nah, itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak, tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. Nah, PT Nusantara pada tanggal 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Nah, kemudian di tahun 2015 dia juga menambah lagi sebesar 10%. Nah, maka presentasi kepemilikan PT Nusantara itu pada PT Andalas menjadi 85%. Nah, pengendalian tidak hilang, tapi presentasi kepemilikannya bertambah, ataupun juga bisa berkurang. Misalnya, terjadi suatu kesalahan transaksi yang mengakibatkan presentasi kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang sebesar 60%. Jadi bakal turun 15%. Dan itu juga bakal aku bahas di materi yang sekarang ini. Nah, yang penting catatannya itu PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Nah, jadi apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak itu? Karena apa? Karena karena hal tersebut sudah terbagi menjadi 2. Yang pertama itu suatu perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya. Nah, PT Anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk. Nah, hal ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak. Nah, misalnya, A sebagai induk perusahaan punya 60% saham di PTB. Nah, berarti ada 40% saham PTB yang tidak dimiliki oleh PTA sebagai PT Induk. Ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki oleh PTC sebesar 10% dan dimiliki juga oleh PTB. Nah, anggaplah jumlah saham yang bisa beredar dari PTB itu 1 juta lembar. Berarti kalau misalnya PTA punya 60%, nah, saya menguasai 600.000 lembar saham, di PTC 300.000 lembar, dan saham di PTB 100.000 lembar.
Nah, sahamnya ini milik PTB. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas sahamnya PTB yang pertama. Nah, hal itu terjadi karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk ini, misalnya kayak di contoh PTA, membeli 10% sahamnya PTB dari C. Nah, itu yang namanya transaksi yang dilakukan oleh PT Induk. Akibat dari PTA membeli 100.000 lembar saham PTB yang dimiliki oleh PTC, maka sekarang jumlah kepemilikan PTA bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu sama dengan 700.000 lembar. Nah, di PTC ini turun menjadi 20% karena tinggal 200.000 lembar lagi PTD, sama dengan 10%. Berarti apa dampak ketika PTA membeli tambahan saham dari pihak ketiga? Nah, kepemilikan saham PTA bertambah dan kepentingan non-pengendali berkurang. Itulah konsekuensinya. Dan PTC dan D itu namanya kepentingan non-pengendali. Nah, sampai situ kan ngerti kan? Misalnya kayak sebesar 10% jadi ada 100.000 lembar. Nah, saham PTC yang ditarik oleh PTB sebagai treasurer secara otomatis sebagai 100.000 lembar ini tidak beredar. Berarti yang beredar hanya 900.000 lembar. Yang melakukan transaksi bukan PT Induk, tapi PT Anak. Nah, yang punya konsekuensi terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA dan PTB. Kenapa? Karena setelah PTB melakukan treasury share dengan membeli kembali 100.000 saham miliknya yang selama ini dipegang oleh PTC sebagai saham yang dimiliki oleh PTC tadi 300.000 lembar, sekarang tinggal 200.000 lembar. Dan PTD tetap 100.000 lembar. Karena PTA tetap 600.000 lembar, jadi jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Yang 100.000 lembarnya dijadikan treasury share, dan hal itu tidak akan beredar. Nah, sekarang presentasi PT Induk itu tidak lagi 60%, lebih tinggi dari 60%. Kenapa? Karena di PTA ini memang punya 600.000 lembar, tapi pembaginya bukan lagi 1 juta, tapi 900.000 lembar. Nah, maka dari itu, PTA pasti di atas 60%. Nah, itu suatu transaksi yang dilakukan oleh PT Anak menjadikan kepemilikan saham PT Induk. Nah, menjadi berubah dan kepentingan non-pengendali pun juga ikut berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi di buku itu menurut PSAK 65 2014, satu perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat ya, kalau misalnya transaksi ekuitas maka tidak akan adanya pengakuan keuntungan ataupun kerugian. Nah, maksudnya kalau terjadi satu selisih nanti tidak diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian, tapi ia mempengaruhi ekuitasnya di PT Induk. Nah, kemudian ada transaksi di mana entitas induk ini menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Nah, ini sama yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Karena di kemudian hari bakal menjadi suatu perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Dan ada banyak lagi contoh yang melibatkan suatu perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk terhadap sahamnya PT Anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Nah, baiklah, itu saja penjelasan saya di part 1 bab 8 ini. Bakal saya lanjutkan lagi di part 2. Terima kasih.